Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma'bad. Thalabat thalibat KMI kelas 10 yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sambung pelajaran kita sampai kita di halaman 130. Kemarin kita telah membahas apa itu makna hijrah, ya, secara bahasa maupun istilah, dan apa itu negeri Islam, apa itu negeri syirik dengan ciri-cirinya. Semoga sudah dipahami ya, dengan sangat jelas ya, perkataan Syekh Utsaimin. Tapi sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wal hijratu faridatun ala hadhil ummati min baladis syirki ila baladil islami. Dan hijrah ini merupakan kewajiban atas umat ini, ya, untuk berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Ya, kata Syekh Utsaimin menjelaskan, fahiya wajibatun ala kulli mu'minin la yastati'u izhara dinihi fi baladil kufri. Ya, ini penting sekali kalimatnya. Maka hijrah ini adalah satu hal yang wajib, ya, bagi setiap orang yang beriman yang tidak bisa menampakkan agama Islamnya di negeri kafir, di negara kekufuran. Fala yatimu islamuhu idza kana la yastati'u izhara illa bil hijrati. Ya, maka tidak sempurna imannya ketika dia tidak bisa menampakkan agamanya kecuali dengan hijrah. Ya, wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan Syekh Utsaimin menyatakan kaidah dalam usul fikih, ya. Dan apa yang tidak sempurna satu kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu wajib. Jadi maksudnya, intinya dari perkataan Syekh Utsaimin ini, ya, umat Islam itu wajib hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Paham kan? Nah, kapan itu? Ketika dia tidak bisa menampakkan agamanya. Contohnya, tidak boleh sholat, ya, tidak boleh puasa. Kan ada negeri-negeri, ya, yang misalkan, ya, dia melarang sholat, melarang adzan, bahkan adzan pakai bahasa Arab tuh dilarang, ya, sebagaimana Turki dulu pernah seperti itu, ya. Nah, kemudian dilarang pakai jilbab yang putri, misalkan yang putra dilarang pakai pakaian yang islami lah begitu, atau yang semisalnya. Nah, ketika memang itu adalah hal-hal pokok agama yang wajib kita tunaikan dan tidak bisa kita tinggalkan, kalau itu sampai terhalangi, ya, maka kita wajib hijrah dari tempat tersebut. Ya, contoh tadi, ya, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Siapa yang puasa dioperasi, dicekoki makanan misalkan. Nah, seperti itu, ya, ini dia berlaku kewajiban hijrah. Paham? Nah, ya. Lalu, ya, kata Syekh Utsaimin, wahiyya baqiyatun, mohon maaf, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, wahiyya baqiyatun ila antakum masa'atu. Dan syariat wajibnya pindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam, jika dia tidak bisa menampakkan agamanya, itu baqiyatun, akan kekal, tetap ada selamanya. Ila antakum masa'ah, akan tetap ada sampai hari kiamat kewajiban hijrah tersebut, ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mendolimi jiwa-jiwa mereka sendiri. Qalu fima kuntum, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Maka malaikat bertanya kepada mereka, ya, fima kuntum, bagaimana kalian kok mati dalam keadaan mendolimi diri kalian sendiri? Maka mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami dulu itu mustad'afin, tertindas di bumi. Qalu, maka malaikat pun menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah ke bumi Allah yang lainnya, di lain tempat yang kalian tertindas di situ, ya. Maka lanjutnya ayat Allah, faulaika ma'wahum jahannam, maka orang yang tidak mau hijrah, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat kembalinya adalah jahannam, wasa'at masira, dan itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, kecuali, ya, dikecualikan dari
yang tidak mampu hijrah ini adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu, yang tertindas dan tidak mampu dari kalangan laki-laki, perempuan yang sudah tua ya. Nah, dari kalangan laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan dan juga tidak tahu jalannya. Faulaika asallahu an ya'fuwa anhum, maka mereka semoga Allah ampuni mereka. Wa kana Allahu ghafuran rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita baca ya penjelasannya ya. Jadi hijrah ini wajib. Ya, wajib dilakukan ketika seorang tidak bisa menunjukkan agamanya. Kata Syekh Utsaimin selaku pensyarah rahimahullah, fi hadhil ayati dalilun ala anna haula'il ladzina lam yuhajiru ma'a qudratihim 'alal hijrati annal malaikata tatawaffahum wa tubihahum wa taqulu lahum alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang-orang yang tidak mau hijrah, tidak hijrah padahal mereka mampu, nih tolong kasih garis bawah nih ya, ada kalimat ini, orang-orang yang tidak mau hijrah padahal mereka mampu untuk hijrah itu, bahwa malaikat mewafatkan mereka dan menjelekkan mereka dan berkata kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa hijrah ke bumi Allah itu. Ammal ajizuna, adapun orang-orang yang tidak mampu, anil hijrati, tidak mampu untuk hijrah, minal mustad'afina, dari kalangan yang lemah, faqad afallahu anhum li ajzihim anil hijrati la wala yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah telah mengampuni mereka dari ketidakbisaan mereka hijrah itu, dan Allah tidak membebankan kepada satu jiwa kecuali yang mampu untuk dia pikul ya. Nah, jadi di sini sangat penting sekali kita untuk memahami hijrah ini ya. Hijrah ini adalah benar-benar dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dan lihat di situ, ketika dia tidak mampu melaksanakan syariat Islam di situ, tidak boleh puasa, tidak boleh zakat, tidak boleh umroh, tidak boleh haji, tidak boleh ya pokoknya syarat-syarat inti Islam ya itu tidak boleh dilaksanakan. Ya hijrahlah dia, begitu ceritanya. Tapi ya, kalau dia ternyata bebas melakukan syariat Islam itu ya, nah maka kalau dilihat, kalau memang benar-benar negerinya itu negeri kufur yang benar-benar kemaksiatan merajalela, kalau memang dia punya kemampuan, dia bisa menghindari perkara-perkara yang jelek ya, melihat kan kalau keluar melihat orang pakai pakaian tidak baik dan sebagainya misalkan, dia bisa hijrah itu lebih baik ya. Nah, tetapi kalau memang dia bisa melaksanakan agamanya dengan baik ya, hukum asalnya tidak masalah baginya untuk jika memang belum punya kemampuan maksimal ya tidak masalah baginya untuk di situ. Adapun kalau dia punya kemampuan ya dia sebisa mungkin hijrah dari tempat tersebut. Nah, beda dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi memang benar-benar dia dihalangi untuk melakukan syariat Islam, maka dia wajib hijrah. Nah, ini ya yang ingin saya tambahkan ya. Ada dua perkara. Yang pertama, ya kita dulu sempat dengar tuh ada orang-orang Indonesia yang katanya pengen hijrah ke ISIS. Waliyadzubillah. ISIS itu apa? Kebalikannya sumuk. Yang katanya negeri Islam di mana? Di daerah Irak sana. Nah, ini sesungguhnya ternyata sudah terbongkar itu ya. Itu hanyalah buatan Amerika, buatan Yahudi, tipu-tipuan saja. Ya, bahkan pimpinannya yang katanya namanya adalah Abu Bakar al-Baghdadi, ya, ternyata dia namanya aslinya Sam'un Eliud, orang Israel. Ya. Dan seperti itulah ya orang-orang Israel memanfaatkan dalam tanda kutip semangat kaum muslimin yang tidak diiringi ilmu. Wis pokoknya digembosi. Bukan digembosi, dibakar untuk ya melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat di luar syariat Islam. Ya kita lihat sekarang ya, Indonesia ini apakah kita dilarang di sini sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya? Bebas ya. Ya kita pakai pakaian Islami juga bebas di sini. Nah, berarti apakah kita wajib pindah dari negeri Indonesia ini? Jawabannya tidak. Paham? Nah, apalagi Indonesia ya mayoritasnya Islam. Ya, maka ya inilah ya. Kadang ada sebagian pemuda yang salah paham terhadap
syariat Islam itu. Maka hijrah ini diwajibkan bagi orang yang tidak bisa menampakkan agamanya di situ. Sampai situ paham dulu. Lalu yang kedua, ya, memang ada ya perkara yang mungkin lebih baik ya jika mungkin kita bisa melakukannya. Taruhlah misalkan kita pengen ya biar di Indonesia ini walaupun masih mayoritas Islam kan, kita juga bebas melaksanakan syariat Islam, tetapi kan bisa jadi ya ketemu di jalan, ketemu ya perempuan-perempuan seperti itulah dan baru di jalan ya dan sebagainya ya. Nah misalkan ya seorang aku pengenlah hijrah ke Madinah, di sana tinggal di sana syariat Islam ditegakkan, di sana insya Allah semua orang pakai melaksanakan syariat Islam dan sebagainya. Ini hukumnya tidak masalah, mubah ya, tetapi bukan wajib ya. Yang wajib baginya itu yang menunaikan syariat Islam sebatas kemampuannya. Dipahami nih. Nah mungkin sampai sini dulu ya agar bisa dipahami. Oh ya, saya ingin tambahkan sedikit, lupa ya, perkara yang ketiga yang ingin saya tambahkan. Dulu saya punya beberapa teman dari luar negeri, ada yang dari ya ikhwan ngaji, ada yang dari Prancis, ada yang dari Makedonia, ada yang dari Swiss ya, ada yang juga dari Jerman, dari Hamburg ya. Nah mereka dulu pindah ke sini ya, ke Indonesia ya, tapi setahun pada pulang. Apa coba kenapa? Mereka mengatakan, wah lah iki ning Jerman karo ning Indonesia padha no. Yang satunya yang dari Swiss juga bilang, wah di Swiss itu ya sama aja ternyata. Tak pikir dulu Indonesia itu mayoritas muslim itu pakai hijab semua perempuannya. Wajib menutup aurat semua. Ya. Terus yang laki-laki juga melaksanakan syariat Islam. Mereka mutamasik bisunah, Masya Allah. Mereka tuh pakainya jubah, pakai jenggotnya panjang begitu. Ya, dan mereka telah terbiasa dengan kajian-kajian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di negeri-negeri mereka. Ya kan, luar biasa. Ya, tahun jajar dulu. Masya Allah ya. Nah, dulu ya setelah setahun di Indonesia, wah ternyata podo aja, akhirnya mereka balik lagi. Tapi ada beberapa yang ke Uni Emirat Arab ya, sampai sekarang ada yang di sana. Ya. Di Syarjah, di daerah Syarjah yang itu menerapkan syariat Islam di sana ya. Ya minimalnya perbuatan kemunkaran diingkari lah di sana itu. Orang enggak pakai kerudung ya ditegur dan sebagainya begitu. Jadi pengennya itu masyarakat Islami. Ternyata bareng tekan Indonesia, tekan Solo lu kok podo ae. Akhirnya pulang lagi. Nah, ya. Nah, itu teman-teman saya dulu. Tinggi-tinggi, ada yang tingginya 191, ada yang ini dan ada yang kulit hitam ya. Masya Allah ya. Tapi mungkin ini ya yang saya tambahkan, kita pahami dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.